Laporan Ketua Panitia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan shalom. Yang terhormat dan yang kita semua hormati, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki bersama staf. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki bersama staf. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Somlaki atau yang mewakili Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Somlaki atau yang mewakili Ibu Bendahara Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki, maaf Ibu. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Somlaki. Di kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa saya mengajakkan kita sekalian untuk kita sama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan limpahannya. Kita semua diberi nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti acara syukuran tahun baru 2022 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Somlaki Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki. Kegiatan ini pula dapat berjalan karena atas dukungan dari semua pihak, terutama Ketua Yayasan, Ketua STH dan seluruh koordinator atau seluruh stakeholder dalam lembaga ini untuk memberikan partisipasi dalam mendukung kami untuk menyelenggarakan acara ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan ini melibatkan seluruh mahasiswa Himpunan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki dengan inisiatif yang tinggi dan komitmen bersama untuk terus memajukan STH Somlaki. Unsur anggaran bersumber dari penggalangan dana untuk memfasilitasi kegiatan ini dalam bentuk proposal. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita mendapatkan dana yang secukupnya untuk bisa memfasilitasi acara ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan, Ketua STH, dan donatur yang telah mendukung kami untuk menyelenggarakan acara ini dengan efektif dan efisien. Demikian laporan singkat yang dapat saya sampaikan untuk kita sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam penyebutan nama, gelar dan lain-lain sebagainya, mohon dimaafkan. Karena saya sadari bahwa setiap manusia tak pernah luput daripada salah dan hilaf. Tak ada mawar yang peduli, tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat malam, salam sejahtera dan shalom. Terima kasih. Penyematan secara simbolik atribut kampus. Yang pertama, penyerahan kartu perpustakaan oleh Bapak Murikwesi SHMH selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama dan Komunikasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Penyerahan kartu tanda mahasiswa
oleh Bapak Cartes Asbit Ramutwar, SH.MH, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Samlaki. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Penyematan jas alma mater Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Samlaki oleh Bapak Polikarpus Sulamaku SOS MM selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lampu Samlaki. Sekaligus mohon kesediaan Bapak untuk boleh ada dalam foto bersama. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Kami mengundang Ibu Bendara Yayasan, Ketua STIA, Ketua Stiesa, Ketua Setia, dan Ketua STKIP untuk boleh mengambil bagian dalam sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Tuh dua. Kami mengembalikan Bapak Ibu dan saudara-saudara ke tempat masing-masing. Kita masuk dalam acara yang berikut, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Samlaki kepada Bapak Cartes Asbit Ramutwar, SH.MH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang pelajar Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Ilmu Samlaki, yang kami hormati Ibu Bendahara Yayasan, yang kami hormati pimpinan struktural Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Samlaki, Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Mas, Ibu Wakil Ketua 2 yang malam hari ini tidak berkenan hadir karena ada halangan, Bapak Wakil Ketua 3, Bapak Ludi Kwesi, Ketua Program Studi Pak Beni Terwarat yang malam hari ini juga datang dengan Ibu. Terima kasih sudah hadir. Ibu Sekretaris Program Studi, Ibu Susan, Bapak Ibu Pegawai, Ibu Cei, ada Pak Nelson, Jonas, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samlaki yang diwakili oleh Bapak Wakatiga, Bapak Titir, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Somlaki yang diwakili oleh Wakil Ketua 3 Bapak Batsori. Yang kami hormati Bapak Pendeta, terima kasih boleh hadir dalam acara STIH dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengar bersama boleh kita laksanakan sebagai umat yang percaya. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum STIH Somlaki beserta dengan teman-teman pengurus. Yang kami hormati pula orang tua mahasiswa yang malam hari ini saya lihat ada Pak Bengwai, beliau juga bekerja di Pengadilan Negeri Somlaki. Terima kasih Pak sudah hadir. Paling tidak malam hari ini hadir yang mewakili orang tua dari mahasiswa STIH. Yang kami hormati dan tentu kami cintai bersama ibu-ibu, walaupun nanti sebentar sudah berubah status, tapi ini ibu-ibu Dharma Wanita STIH Somlaki. Tepuk tangan untuk ibu-ibu Dharma Wanita STIH Somlaki yang malam hari ini hadir beserta anak-anak kami. Ya, saya lihat ada Ibu Tumas bersama anak-anak, ada Ibu Ramotuat juga, ada Ibu Terwarat ya, yang tadi saya sudah sebutkan, dan ada Ibu Entamoy ya, belum ya, nanti menyusul. Dan seluruh mahasiswa-mahasiswi STIH Somlaki baik kelas reguler dan kelas non reguler yang saya lihat selalu aktif sampai hari ini ya. Bapak kita bertiga ini biasanya dengan ada satu lagi ya. Jadi ada Pak Atua, Pak Korpaulun, ada Pak Ratila dan Pak Ifak Dalam. Tapi malam hari ini saya tidak lihat, mungkin ada halangan ya, tidak hadir. Juga perwakilan mahasiswa-mahasiswi dari 3 sekolah tinggi yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang juga hadir bersama-sama dan kita merayakan sukacita di malam hari ini. Ada pegawai-pegawai dari kantor Gedung Putih yang saya lihat ya, cantik-cantik semua hadir malam hari ini. Terima kasih sudah datang. Dan Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya kita boleh ada di tempat ini untuk mensyukuri berkatnya yang begitu luar biasa bagi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki. Hari ini di hari Jumat, hari terakhir proses perkuliahan untuk semester pertama di STIH Somlaki. Kita bersyukur karena setelah izin kita terima pada tanggal 24 September 2021, kita dilantik oleh Ketua Yayasan tanggal 12 Oktober dan kita mulai melaksanakan tugas hingga hari ini kurang lebih 4 bulan. 4 bulan kita boleh bekerja, menata setiap hal baik akademik maupun non akademik, pelayanan administrasi untuk mahasiswa dan lain-lain di STIH Somlaki. Kita bersyukur kita sampai di penghujung semester pertama, angkatan pertama mahasiswa STIH. Kita sadari sungguh bahwa kita boleh sampai saat ini itu karena tuntunan kuat kuasa Tuhan yang Maha Esa. Juga tak luput dari sinergitas yang kita bangun sampai saat ini, dan juga dukungan penuh dari pimpinan yayasan, Bapak Ketua Yayasan, Ibu Bendahara, dan Bapak Sekretaris yang setiap saat terus mensupport kita, bahkan karena kita ini anak yang bungsu saat ini, sehingga ya kita semua saksikan selama ini kita terus dibantu oleh yayasan.
Sampai hari ini STIH walaupun baru berusia 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, tapi kami punya impian yang begitu besar untuk membangun sekolah tinggi ilmu hukum ini, untuk meningkatkan eksistensi dari program studi hukum. Karena kalau nanti kita tidak tahu besok, lusa, atau bulan depan kita sudah tidak ada lagi di STIH, kita ada dalam universitas. Tapi satu hal yang mesti kita ingat, bahwa kita tetap ada dalam keluarga besar program studi hukum. Itu yang mesti kita ingat, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan lebih khusus mahasiswa-mahasiswi. Program studi hukum, setahu saya, dan mohon maaf dengan segala hormat untuk Bapak Ibu yang lain di luar prodi hukum, tapi kalau malam hari ini saya agak sedikit sombong, saya mau katakan bahwa program studi hukum ini sampai di dunia internasional, program studi hukum ini satu jurusan yang bergengsi dan elit. Kenapa? Karena di mana-mana dan setiap saat kita membutuhkan hukum, dan disitulah kita butuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan ahli di bidang hukum. Sehingga kenapa program studi hukum ini, bukan berarti saya mengabaikan atau menyepelekan program studi yang lain, tentu semua punya kontribusi, tapi karena malam hari ini kita ada dalam wadah keluarga besar STIH Saulaki program studi hukum, maka saya mau katakan bahwa kita yang kemudian memutuskan mengambil program studi hukum, masa depan kita tidak pernah suram. Ini jurusan yang elit, jurusan yang bergengsi. Bahkan kalau kita lihat pemimpin itu, latar belakang mereka kebanyakan orang-orang hukum. Sebut salah satunya mantan presiden Barack Obama. Bapak Ibu, saudara-saudara tahu, lebih khusus mahasiswa-mahasiswi STIH Saulaki, Barack Obama itu adalah salah satu pengacara terkenal di dunia. Beliau sebelum menjadi presiden Amerika Serikat, beliau adalah pengacara, dan beliau lebih banyak menangani perkara-perkara non litigasi. Beliau memberikan advis hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Itulah sebabnya kenapa kemudian ketika beliau memutuskan untuk menjadi pemimpin Amerika Serikat, dukungan kepada beliau begitu luar biasa, walaupun beliau dari kalangan bukan kalangan kulit putih tapi kulit hitam, tapi mendapat dukungan yang begitu luar biasa dari masyarakat sipil, karena beliau sebelumnya adalah seorang pengacara terkenal di dunia, dan khusus dia ini kita ada dalam program studi hukum ini sudah harus bermimpi bahwa kita kelak 4 tahun kemudian kita akan mengisi sektor bidang hukum dalam setiap profesi, dan pasti menjanjikan. Itulah sebabnya malam hari ini saya mau katakan, dalam mengawali tahun 2022 ini, seluruh mahasiswa-mahasiswi prodi hukum harus punya optimisme dan semangat yang tinggi untuk berkuliah. Karena kalau nanti kita mau seperti Barack Obama, tapi kalau kita tidak punya kualitas, maka tentu sia-sia. Bagaimana kita mau menguasai dunia, atau katakanlah menguasai Indonesia dengan profesi kita hukum, dengan bidang-bidang pekerjaan di hukum yang begitu banyak. Itulah sebabnya mengawali tahun 2022 ini, saya mau mengajak seluruh mahasiswa-mahasiswi STIH Saulaki untuk punya resolusi. Ya, kalau mengawali tahun kan setiap orang kan pasti punya resolusi, punya target yang ingin dicapai dalam 1 tahun itu. Nah, ayo mahasiswa-mahasiswi hukum, tentukan resolusi di tahun 2022 ini bagaimana. Saya mungkin mau berkuliah dengan baik, saya mungkin mau mendapatkan IPK yang bagus, saya mau menguasai teori-teori dalam bidang hukum, saya mau fokus dalam belajar di
konsentrasi pidana atau perdata, karena 4 tahun kemudian saya mau menjadi pengacara yang spesialisasinya menangani perkara-perkara perdata misalnya. Hari ini kita harus tentukan sikap melalui resolusi kita sebagai mahasiswa hukum, sebagai institusi. Para pimpinan dan pegawai di STIH Somlaki juga lewat kelembagaan STIH juga punya resolusi untuk mencapai visi dan misi STIH Somlaki. Dan saya katakan kita baru 4 bulan, tapi luar biasa atas dukungan kerja keras, dukungan dari yayasan, partisipasi semua stakeholder yang ada. STIH walaupun baru 4 bulan, tapi terus mewujudkan mimpi-mimpinya. Di tahun 2022 ini kami punya mimpi. Kalau kita sudah memulai dengan pendidikan dan pengajaran 1 semester, semester kedua STIH Somlaki punya 1 resolusi adalah mulai untuk keluar melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, karena itu adalah tridharma perguruan tinggi. Kita sudah memulai 1 semester pendidikan dan pengajaran. Semester kedua ini kita mulai melakukan penelitian dan pengabdian ke masyarakat yang dipelopori oleh dosen-dosen STIH dan juga adik-adik mahasiswa semua. Kenapa? Karena kalau saya mengutip satu tokoh terkenal di Indonesia, beliau sudah almarhum dan mesti mahasiswa hukum tahu beliau ini, harus belajar dari beliau lewat karya-karyanya. Beliau adalah Profesor Dr. Adnan Buyung Nasution, Bang Buyung. Beliau adalah pencetus berdirinya lembaga bantuan hukum yang sampai saat ini begitu banyak LBH yang berdiri untuk mendampingi masyarakat mencari keadilan. Karena apa? Ruh dari orang-orang yang mengambil pilihan dalam bidang hukum tentu ada untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Bang Buyung yang akrab disapa Profesor Dr. Adnan Buyung Nasution, beliau katakan, sebagai kaum terdidik kita semua merasa terpanggil bagaimana mendorong rakyat memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga hukum bisa menjadi budaya. Saya ingin STIH Somlaki sebagai sekolah hukum pertama di Tanimbar harus ada di Tanimbar, harus ada di Maluku, harus ada di Indonesia untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Karena kalau kita lihat paralel dengan misi dari STIH Somlaki, salah satunya adalah berkolaborasi dengan stakeholder hukum untuk mengadvokasi keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Maluku dan Indonesia. Itulah sebabnya tantangan untuk kita di 2022 ini, ayo kita terus bersinergi, ayo kita terus memperbaiki kualitas untuk mencapai apa yang merupakan visi dan misi kita. Sekali lagi, itulah sebabnya di malam hari ini saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki sangat berharap, sebagaimana subtema kita di malam hari ini, yaitu intinya adalah mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan karena ada tujuan internal kuat supaya kita bisa keluar untuk maju. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STIH Somlaki yang reguler maupun non-reguler. Bapak Ibu yang non-reguler, mohon maaf kalau selama ini memang kami tegas, karena memang harus begitu. Kalau di tempat lain
ya mahasiswa reguler non regulernya jarang terlihat. Tapi kalau STIH Somlaki harus kuliah dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sehingga kalau Bapak Ibu yang sudah bekerja tapi harus datang ke kampus, harus Pak. Jadi saya mau, selama ini memang saya lihat luar biasa Bapak-Bapak Dewan kita yang walaupun dalam kesibukan sidang tapi datang ke kampus. Saya mau begitu Pak Paulun ya, supaya ke depan jangan tiba-tiba ada yang bilang, wah kuliah di mana ijazahnya ada, tapi STIH tidak, sehingga suatu saat mereka lihat Pak Paulun sarjana hukum, mereka tidak kaget lagi. Ya karena memang selama ini beliau kuliah. Nah, kira-kira begitu tepuk tangan. Sama juga para Ratila juga, Pak Markus Satua juga begitu. Supaya ke depan 2024 misalnya, mereka lihat di belakang nama itu sudah ada SH, tidak kaget lagi mereka. Karena apa? STIH Somlaki sudah mencetak Pak Markus Satua sebagai seorang sarjana hukum. Dan sebab itu saya sangat berharap bahwa proses perkuliahan yang selama ini dilaksanakan oleh STIH harus diikuti Pak. Tidak ada toleransi, ya, tidak ada kompromi di STIH Somlaki. Saya begitu tegas. Maka satu juga demikian untuk kegiatan-kegiatan akademik, tidak ada kompromi. Karena kita ingin Bapak Ibu semua lulus dari STIH Somlaki dan punya kualitas, dan kami bisa kirim untuk mengisi lapangan pekerjaan hukum yang ada di Tanimbar, di Maluku, dan Indonesia. Itu komitmen kami. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan yayasan, Bapak Poli, Ibu Indahara, yang selalu dan senantiasa memberikan support untuk kita. Karena kita bersyukur dalam kepemimpinan beliau lah STIH ini berdiri. Kasih tepuk tangan. Karena beliau juga punya mimpi bahwa STIH Somlaki harus ada di tengah-tengah masyarakat untuk ya, memperjuangkan keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang berikutnya saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Somlaki yang telah menyiapkan berbagai hal demi suksesnya acara ini. Bapak Ketua, ini anak-anak mahasiswa Hima ini, mereka bergerak sendiri. Saya harus jujur sampaikan, kami tidak membantu Rp1 pun. Mereka luar biasa, kegiatan perdana mereka sendiri yang mencarikan, dan tidak boleh ada di dalam hal ini. Juga kepada pimpinan struktural yang terus mendampingi mahasiswa sehingga kegiatan ini boleh sukses di malam hari ini. Kepada Pak Pendeta, sekali lagi terima kasih boleh menyampaikan kebenaran firman. Pak Pendeta, kami titip kalau Pak Pendeta pulang ke jemaat dalam sela-sela menyampaikan bimbingan rohani atau kebaktian di gereja, terus mendoakan sekolah tinggi ilmu hukum, juga membantu kami menyampaikan kalau nanti bulan Agustus ya proses perkuliahan di STIH Somlaki sudah jalan untuk semester ketiga, maka untuk mahasiswa baru ya maka dari tempat Bapak juga bisa datang kuliah di sini Pak. Karena Bapak sudah ada di sini, Bapak sudah lihat STIH Somlaki. Ya, STIH Somlaki ini tadi Bapak sebut pengacara di STIH Somlaki, dosen-dosennya juga adalah pengacara Pak. Pengacara. Jadi tidak diragukan lagi kualitas, sehingga kami berharap Bapak juga bisa membantu menyampaikan STIH Somlaki adalah sekolah hukum pertama dan satu-satunya di Tanimbar saat ini, sehingga banyak yang bisa datang untuk kami bisa didik dan bina di sini sehingga bisa keluar menjadi intelektual hukum yang bisa berguna bagi daerah kita tercintai. Juga seluruh pimpinan struktural dari 3 sekolah tinggi yang berkenan hadir dan bisa bersama-sama dengan kita dalam kebersamaan malam hari ini. Dan juga nanti setelah ini kita dalam acara Ramadhan,
saya memang meminta khusus supaya di malam hari ini juga dihadiri oleh tadi yang saya bilang ibu-ibu dan wanita, supaya bisa saling kenal, kita bisa membangun tadi persaudaraan, karena tanpa kami sadar sungguh tanpa ibu-ibu ini kita tidak bisa bersemangat di kantor. Pak Ben setiap saat bisa semangat karena ibu sudah mendampingi kakak Prodi. Itu yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Para pimpinan strukturalnya, para pegawai, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa STIH secara khusus dan mahasiswa STISA Setia STKIPS yang berkenan hadir. Yang kami hormati juga para ketua yang diwakili juga, Bapak Wakil Ketua 3 STISA, Wakil Ketua 3 STKIPS, dan STIAS diwakili oleh Bapak yang dikeluarkan dari STIH tugas di STIAS, Bapak Ulik Bau masih mewakili ketua. Bapak Ulik dulu di depan sini juga supaya tuh bisa sapa baik-baik dong. Baik, ibu-ibu dan wanita STIH yang saya hormati, para tamu undangan yang lain yang berbahagia hari ini, Ibu Bendahara, Bapak Sekretaris, hari ini ada duka, ibunya meninggal sehingga tidak berkesempatan hadir. Dan terima kasih juga kepada panitia penyelenggara atau HIMA STIH Somaki yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sekalipun kursi-kursi masih banyak yang kosong, itu jumlah STIH seperti itu. Tapi bahwa kegiatan ini bisa jalan dengan meriah, dengan baik, penuh hikmah, semua berjas merah, ada dasi warna merah, dasi kuning, dasi hitam, macam-macam. Saya masalah, yang penting tali persaudaraan itu tetap jaga. Bapak Pendeta, kita tadi malam kita bikin sambutan juga untuk acara STISA Ekonomi, untuk acara Natal, syukuran Natal dan Tahun Baru. Disampaikan kepada Bapak Pendeta yang tadi malam, itu bilang kita tidak pandai berkata-kata seperti Bapak Pendeta tadi sampaikan di sini dengan sangat luar biasa. Kita tidak sehebat itu Bapak Pendeta. Hari ini kita mau sampaikan beberapa informasi saja sebagai pimpinan yayasan bagi teman-teman pimpinan di STIH maupun para mahasiswa. Yang pertama sekali, hal yang paling penting Pak Ketua, para pimpinan yang lain, STIH sejak izinnya tanggal 24 September 2021 dan kemudian diresmikan pada 12 Oktober 2021, STIH hari ini ditantang untuk harus kerja keras. Kemarin Pak Sekretaris menyampaikan laporan kepada saya bahwa batas waktu, negara ini memberi batas waktu kepada STIH, kepada program-program studi baru. Di kita ini ada prodi bahasa sekali, Pak Kaprodi tanggung jawab besar sekali untuk reakreditasi prodi hukum. Ada ruang yang masih diberikan untuk SAPTO, ya. SAPTO itu masih dibuka satu sistem di kementerian untuk usulan akreditasi. Itu sampai 31 Maret saja. Setelah itu tutup. Maka semua dokumen akreditasi, reakreditasi itu sudah tidak bisa lagi masuk dalam sistem.
Semua usulan itu sudah harus lewat lembaga akreditasi mandiri, LAM-PT. Ya. Kalau sampai sudah tidak lewat satu, lalu masuk akreditasinya lewat LAM, maka Bapak Ketua siap anggaran 53 juta untuk satu program studi. Itu pasti. Jadi kita berharap sekali daripada ketemu keluarkan anggaran untuk reakreditasi ini. Saat ini STIH sudah harus kerja Pak Wakasatu, Pak Kaprodi. Ibu Sekretaris Program Studi juga tadi menyanyi bagus kan. Kita baru lihat Ibu menyanyi tadi. Cuma pakai baju kuning lagi. Ya, beda-beda, tetap satu aja pemaksa, pemakku. Pemerintahan ini semua selesai, kalau kita menghabiskan warna biru, lalu kita merah dan kuning kan menjadi satu saja kan bagus. Bapak kita, jangan takut bicara lah ya, hari ini sudah selesai. Tamat riwayat hari ini, kita ambil alih lagi kejayaan politik di daerah ini. Supaya jangan miskin ekstrim itu bapak-bapak, karena rakyat Tanimbar ini sudah terlalu menderita. Betul, kalangan akademisi ini bebas nilai, ya. Akademisi itu bukan cuma dosennya, tapi termasuk mahasiswa. Itu tertarik sekali dengan yang di bawah tulisan warna hitam. Bulatkan tekad dan semangat untuk menjadikan dirimu berguna bagi orang lain. Itu luar biasa. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta tadi itu luar biasa. Dalam dua variabel utama, kasih dan damai, yang ternyata tersirat di dalamnya ada tulisan warna hitam. Mari kita ingatkan sama-sama. Tantangan yang kedua bagi STIH adalah, kalau tadi reakreditasi batas 31 Maret. Tantangan yang kedua adalah ketika tidak dilakukan reakreditasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka semua bantuan negara ini tidak akan STIH dapat. STIH harus bekerja keras sampai pada dokumen itu masuk di Sabtu saja. Semua dokumen usulan reakreditasi masuk di Sabtu, artinya sudah diusulkan sebelum 31 Maret, maka pasti Anda akan bisa diikut sertakan pada bantuan-bantuan yang negara akan berikan. Penelitian, pengabdian bagi dosen, beasiswa bagi mahasiswa. Kasihan Pak, sudah semester 3 nanti, tapi kemudian syarat KIP kuliah. KIP kuliah itu dia nyari sama dengan UKT. UKT itu dia nyari sama dengan KIP kuliah. UKT diberikan oleh negara untuk mahasiswa untuk biaya studinya saja. Ya. Jadi negara punya bantuan 2.400.000 rupiah kepada setiap mahasiswa sampai sarjana. Tapi kalau KIP kuliah itu termasuk biaya hidup kurang lebih 6.900.000 per semester. Pak Ketua, kalau sampai itu tidak terlaksana, maka STIH belum akan bisa dapat itu. Bahwa kuliah nanti mungkin akan jatuh pada bulan Agustus tahun 2022 ini untuk semester 3. Tapi anak-anak di semester 3 yang hari ini semester 1 dong pun akan bisa dapat bantuan-bantuan negara. Ya, ini tantangan luar biasa bagi STIH. Termasuk juga prodi bahasa Indonesia. Pak Wakatiga itu tolong diperhatikan. Tapi kita dengar laporan dari Pak Sekretaris Yayasan yang kebetulan adalah Ketua SPKIPS bahwa prodi bahasa Indonesia hari ini sudah mempersiapkan dokumennya Pak Wakasatu. Mungkin dokumen-dokumen itu bisa kita ambil lewat sistem, kemudian dengan teman-teman yang lain, 3 sekolah yang lain kita keroyokan lagi,
supaya dalam waktu sebelum 31 Maret itu dokumen-dokumen sudah akan bisa terselesaikan. Memang untuk STIH ini banyak kegiatan atau borang akreditasi pada saat diisi itu mungkin masih nol, ya. Jumlah mahasiswa ada, tenaga dosen segera juga untuk harus segera diusulkan untuk bisa punya dosen tetap yang terdaftar pada PDPT. Kemarin ada beberapa dosen yang mengajukan lamaran ke yayasan, termasuk satu dokter. Kita berharap juga dia SH dokter, terus kemudian SH MH di belakang, mengajukan ke lamaran ke yayasan. Dia dari Medan kalau tidak salah, tapi tidak melanjutkan, dia punya pemberkasannya ke yayasan. Tapi ada beberapa orang juga yang sudah masuk ke yayasan, itu mungkin akan segera kita minta dokumennya, kita panggil ke Somlaki untuk bisa terdaftar sebagai dosen hukum. Nah, itu untuk dosen. Mungkin penelitian pengabdian yang tadi Pak Ketua sampaikan, kita lebih khusus kepada bapak-bapak yang sudah bekerja. Lebih khusus dulu ya, nanti mahasiswa yang lain yang reguler mungkin bisa mengikuti. Bapak-bapak dewan misalnya, Bapak Napila, Bapak Pais dong, ya mungkin Pak Martin, itu perlu diingatkan. Ketika bapak-bapak turun ke lokasi tempat di mana bapak-bapak bekerja atau reses misalkan untuk kegiatan-kegiatan pekerjaan, tapi ketika itu bapak-bapak sebagai narasumbernya, tolong siapkan saja satu baliho kecil, ya, baliho atau spanduk begitu, bahwa ada kegiatan yang bapak buat itu, tapi di belakang adalah pengabdian kepada masyarakat, sehingga itu bisa dijadikan sebagai dokumen yang dikirim untuk pemenuhan syarat akreditasi, reakreditasi. Ya, Pak Kopal bisa juga ketika turun ada ke masyarakat, kumpul masyarakat, tapi tolong pasang spanduk di belakang, dokumentasikan dan Bapak sementara berbicara, menyampaikan materi soal apa. Begitu pula dengan para dosen, Bapak-bapak, Bapak Ibu yang dosen, tolong saat ini sudah mulai gerilya. Kegiatan-kegiatan misalnya jalan santai, tidak asal-asalan jalan santai, Pak Ketua. Kalau itu jadi kegiatan rutin ya Pak Wesi. Jadi kegiatan rutin, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang ketiga, potong pungut-pungut sampah di tengah masyarakat. Tapi sebelum pungut sampah itu potong bicara bahwa hari ini STIA hadir untuk bikin kegiatan bersih-bersih, membantu masyarakat di sini untuk apa-apa. Duduk lalu bikin penyuluhan umum kepada masyarakat di mana saja, entah itu kelompok kecil, tetapi harus ada dokumennya, harus ada spanduk minimal yang terpampang di situ bahwa ada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Ini penting Pak Ketua. Ya, kita minta untuk STIH tidak hanya roadshow seperti itu, lalu jalan, potong pakai kostum baju baru, lalu terus kemudian jalan di mana-mana gitu ya. Memang itu hasil edit dari Bapak satu juga. Tapi itu penting sekali. Ini yang kita perlu ingatkan ya. Kalau penelitian yang Bapak mau bikin tadi, ketua setia dan wakil ketua satunya datang ketemu dengan yayasan, di mana yayasan ini sudah menyampaikan bahwa untuk anggaran penelitian, mungkin yayasan penganggaran kecil, tapi yayasan selalu siapkan ya 50-100 juta yayasan siapkan dengan satu judul penelitian yang diusulkan kepada yayasan, mungkin maksimal 5 juta, tapi sehingga ada satu dosen pun yang usul sampai hari ini ya. Ya, dia taruh proyek mangkrak itu bikin apa dong dia? Toh Bapak tua sekalipun, Bapak-bapak dong dewan di sini, tapi yang bangunan berhantu yang dia taruh bagi potong saya hitung dia sedikit lebih. Dia bilang pada Anto di depan sana, ketika datang kunjung di kampus saya bilang, Bapak kalau saya mampu bangun lagi, bikin memori penyerahan supaya kita bangun apa.
terlalu kecil dan putih dan jadi akan selesai daripada orang yang bertanya di dalam kampus ini. Jadi itu tantangan-tantangan bagi STIH yang kita harus sampaikan saat ini. Banyak kegiatan-kegiatan STIH yang sudah dilakukan tapi tidak terdokumentasi sampai ke sistem. Itu harus masuk ke sistem. Baik kegiatan mahasiswa, kegiatan dosen itu harus jalan. KKN STIAS yang kemarin dilakukan, STIESA, STKIP, model pertanggungjawaban itu ke depan sudah akan berubah. Sudah tidak lagi seperti itu. Semua mahasiswa wajib hukumnya kegiatan KKN, PPL-nya yang dilakukan secara kelompok maupun secara mandiri sudah harus dijadikan sebagai jurnal kegiatan lembaga. Itu sudah harus. Karena syarat dalam borang akreditasi itu adalah dia punya standar dokumen. Maka kegiatan-kegiatan mahasiswa itu harus disiapkan standar dokumennya. Jadi mahasiswa pulang, dia tidak lagi duduk lalu merumuskan, dia punya laporan itu sesuka hatinya. Dia punya segala macam, itu ketemu bikin sama dengan dosen-dosen yang ikut kegiatan-kegiatan sertifikasi. Jadi dia punya template-nya sudah ada, tinggal mahasiswa isi sesuai template. Dan ketika sesuai template itu langsung dilaporkan. Dia punya uraian kegiatan, dokumentasi kegiatan, dan materinya itu harus masuk. Jadi sehingga duduk kayak begitu lagi lalu pertanggungjawaban kayak yang kemarin-kemarin tidak. Dan STIESA sudah duluan melakukan pertanggungjawaban, STIAS sudah selesai, STKIP belum. Tapi kemungkinan STKIP pulang, dia akan berlaku untuk STKIP, yayasan akan panggil untuk minta untuk ini disiapkan. Sehingga dia punya format itu satu. Akhir bulan ini atau kita Yayasan Sementara usahakan untuk dalam bulan ini sudah akan ada visitasi dari Kemendikbud dari LLDT wilayah 12 ya, untuk pendirian Universitas Lelengku yang sudah tidak lama lagi ketika visitasi dari LLDT dan akan dilanjutkan dengan visitasi akhir dari Kemendikbud Ristek. Ya, kita usahakan sekali dalam bulan ini sehingga ketika sudah turun, hari ini kan ketong ada usul lagi 3 program studi perikanan. Ya, 3 program studi perikanan itu yang bikin sampai ketong ini masih tertahan. Kalau hanya penggabungan sekolah tinggi yang ada menjadi satu universitas, ketong sudah selesai. Tapi karena dipersyaratkan oleh negara bahwa universitas itu wajib ada program studi eksakta, sehingga 3 program studi perikanan itu masih dalam evaluasi terakhir. Dan 3 prodi yang diusulkan, 2 program studi sudah valid, tinggal 1 program studi saja untuk evaluasi akhir, evaluasi dosen. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini 3 prodi itu sudah bisa valid, tinggal 1 prodi ini saja. Kalau sudah valid, maka visitasi itu akan dilaksanakan. Kemarin Pak Sekretaris sudah sampaikan, kasih laporan bahwa LLDT wilayah 12 akan melakukan visitasi lapangan untuk aspek non-dosen, karena aspek dosen itu ada di Kemendikbudristek. Kemendikbudristek hari ini sementara melakukan evaluasi dosen untuk 1 prodi terakhir, prodi teknologi hasil perikanan. Ya, jadi 3 prodi yang potong desain ini mulai dari tangkap, piara, lalu jual, begitu ya. Jadi ketika turun ke masyarakat ya, dia merupakan satu jejaring mulai dari angkat dari laut sampai pemasarannya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dia selesai, maka rencana yayasan kita sampaikan ke potong semua yang hadir bahwa untuk pendirian awal universitas ini Betong tidak punya fakultas, maka akan ada rektor, 3 wakil rektor, dan 12 ketua program studi. Ya, 12 ketua program studi. 3
3 di Setiesa, 2 di Setia, 3 di STKIP, 1 di Hukum, dan 3 Perikanan. Ada 12 program studi yang akan dipimpin oleh para ketua program studi untuk satu universitas. Memang berat sekali. Kalau hari ini hitung-hitung yayasan Pak Ketua, yayasan punya belanja pegawai itu di atas 200 juta per bulan. Tambah dengan belanja sana sini, pembangunan kurang lebih 300-400 juta per bulan, dan itu ketong dapat dari sumbangan mahasiswa. Ya, mahasiswa punya kontribusi. Yayasan sampai hari ini belum punya usaha untuk membantu lembaga. Ketong masih berusaha dengan kemampuan sendiri. Toko tanah sudah hektar, bangunan sudah ada di atas, ketong sudah beli tanah di belakang. Yayasan berupaya untuk nanti dosen-dosen semua akan karantina. Dosen-dosen pegawai itu nanti yayasan bangun dong punya asrama mahasiswa, dong punya mes bagi dosen pegawai, supaya ketika dong tinggal di sini, ya terima kasih Bung Pai, tanda tangan ketong semua ambil ke saya sekali lagi. Tinggal di sini berarti susah ada cerita terlambat datang kuliah itu, tinggal dalam kampus kali mau terlambat apa? Tetap yayasan potong gaji saya. Mahasiswa saya bisa bilang terlambat karena tinggal dalam kampus, dan itu akan menjadi salah satu sumber penerimaan yayasan. Mudah-mudahan pemerintahan berikut itu dia berafiliasi dengan kampus LMU supaya kita bisa dapat bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah. Kalau sekarang ini dia menjamin ketong selesai, jadi nanti setelah itu ketong sering menjamin dia lagi. Kita akan tugaskan kampus LMU untuk habisi di lapangan. Sekalipun dia punya kekuatan bagaimana, kita uji kekuatan saya. Pakai kekuatan yang baik, itu buat fight saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kira bahwa acara yang hari ini ketong laksanakan adalah acara syukuran. Maka ketong dengan tema yang ada, ketong dalam 4 sekolah tinggi ini, di bawah satu yayasan ini, mari ketong tetap saling bergandengan tangan. Mari ketong tetap saling bergandengan tangan. Tarian dari Gabungan Mahasiswa Setia dan STIA Saumlaki dipersilakan.
acara yang berikut kita masuk pada foto bersama. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Ketua Yayasan, Ibu Bendahara Yayasan, Ketua STIA, Ketua SIESA atau yang mewakili, Ketua SIAS atau yang mewakili, Ketua STKMPS atau yang mewakili, untuk mengambil bagian di tempat. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kami mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Seluruh rangkaian ibadah ucapan syukur tambah yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pimpinan Mahasiswa berjalan dengan baik dan lancar dan aman. Dan sekarang kami akan menikmati berkat Tuhan yang sudah dipersiapkan. Tapi sebelum kami menikmati berkat Tuhan yang ada dalam Camat Ustaz Firman kuat menjadi kita. Karena Tuhan sudah melihatkan bahwa orang sudah bekerja keras untuk hamba Tuhan yang miskin untuk bekerja Tuhan juga siap menikmati berkat Tuhan. Amin. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. acara ibadah syukuran awal tahun baru 2022. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai tiap langkah kita di tahun 2022. Selamat malam untuk kita semua dan shalom.
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penghalangku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah